Shalom saudaraku, kita kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sebentar kita akan renungkan bersama memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur. Kembali kami boleh berkumpul, kembali kami boleh berbakti, beribadah, menyembah Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan bersama dengan keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara handai tolan. Terima kasih Tuhan. Karena itu biarlah dengan penuh ucapan syukur, hari ini kami kembali hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih kami diberikan keberanian melakukannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kiranya saudara sudah membaca tadi sebelum memutar khotbah online ini, tetapi ada beberapa ayat yang ingin saya baca untuk menjadi nats kita pada hari ini. Saya akan membacakannya ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan Mei. Dan ternyata kita masih ada di dalam rumah. Sampai berapa lama lagi kita terus ada di rumah? Sampai berapa lama lagi kita tidak berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Sampai berapa lama lagi kita membatalkan atau menunda agenda-agenda penting kita? Sampai berapa lama lagi perekonomian keluarga kita merosot? Berapa lama lagi wabah corona ini berakhir? Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu kita ajukan karena kegelisahan kita, karena kecemasan kita, bahkan mungkin ketakutan. Sampai kapan ini berakhir? Dan kalau saya percaya kalau dibuat daftar pertanyaan-pertanyaan masih panjang daftar pertanyaan itu. Saudaraku, memang tidak bisa disangkali. Bagaimanapun keadaan sekarang ini sungguh membuat kita gelisah, bahkan takut. Apalagi bulan Mei sudah diprediksikan di bulan yang lalu. Secara statistik, orang yang terpapar corona akan mencapai puncaknya. Wow. Kalau kita menuruti kegelisahan dan ketakutan kita, saudara, kita akan melihat kengerian, kenyataan yang sangat mengerikan. Saudara, perasaan gelisah akan kengerian seperti yang kita alami saat ini juga dialami oleh para murid. Bahkan saya yakin lebih mengerikan daripada yang kita sedang alami sekarang. Bagaimana tidak, saudara? Bagian yang kita baca adalah ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran di tengah-tengah perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, malam sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
Nah saudaraku, dalam pertemuan itu, dalam perjamuan itu, mereka melihat Yudas meninggalkan perjamuan itu. Kita bisa baca pasal sebelumnya. Tuhan Yesus secara eksplisit memberikan sinyal. Dan tentunya murid-murid tahu, Yudas meninggalkan perjamuan. Guru mengatakan dia akan mengkhianatinya. Mereka juga mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkalnya. Petrus, temanku yang berani, yang gagah, yang ekspresif, yang agresif, akan menyangkal. Dan mereka juga tahu sebentar lagi Yesus akan ditangkap dan mengalami penderitaan sama seperti yang sudah pernah berkali-kali ia katakan kepada murid-murid. Dan ketika Yesus berkata, "Aku akan pergi," dalam pikiran murid-murid, apalagi kalau bukan mati. Nah saudara, kengerian seperti itulah. Kita bisa bayangkan satu komunitas selama bertahun-tahun, 3,5 tahun kurang lebih, 12 orang ini bersama guru Yesus, berjalan ke sana kemari, melayani, memberitakan pengajaran-pengajaran Kristus kepada banyak orang, melakukan mujizat. Satu persatu kepahitan, kenyataan-kenyataan ngeri itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan itu. Saudara, murid-murid saat itu merasakan kengerian yang menghancurkan. Yudas yang mengkhianati, Petrus yang menyangkal, Yesus yang akan ditangkap dan mati. Saudara, Tuhan Yesus sangat tahu kegelisahan murid-muridnya. Dan beberapa jam lagi, murid-murid sungguh akan melihat dan merasakan kengerian yang luar biasa. Kegelisahan yang merajalela, bahkan ketakutan. Kalau kita melihat, membaca bagaimana kisah malam Getsemani, ketika Yesus ditangkap, murid-murid berlarian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka menghadapi satu krisis iman yang tak terbayangkan. Tuhan Yesus yang mereka kagumi dan kasihi akan disalibkan sebagai penjahat yang dihukum. Karena itu mereka perlu mengembangkan iman mereka supaya mereka tidak hancur. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap berani pada waktu mereka berpikir bahwa segala sesuatu dalam kekacauan yang besar dan menghadapi kehancuran. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, dalam kegelisahan yang amat sangat, bahkan ketakutan yang dialami oleh murid-murid, Tuhan Yesus memberikan peneguhan. Tuhan Yesus membangkitkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Bapa dan juga percaya kepadaku, kepada Yesus. Percaya akan apa, saudara? Percaya
bahwa dalam segala keadaan, Ia, Yesus, Tuhan dan Guru itu akan selalu bersama dengan mereka, bersama dengan murid-murid, termasuk juga kita saat ini. Kematian dalam bentuk apapun tidak akan dapat memisahkan. Tuhan Yesus akan datang kembali membawa mereka, murid-muridnya, termasuk juga kita, ke tempatnya, ke tempat Ia berada, supaya di mana Ia berada, kita pun ada. Saudara, percaya bahwa saudara dan saya, murid-murid saat itu, ada dalam genggaman dan pelukan kasih Tuhan di saat paling mencekam dan paling menakutkan sekalipun. Saudara, mengapa kita harus percaya akan hal itu? Bukankah sebentar lagi Yesus mati? Murid-murid saat itu. Bukankah sebentar lagi mereka akan menghadapi kengerian yang luar biasa, tapi kenapa harus percaya seperti itu? Karena Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa aku harus percaya kepadamu, Yesus? Di dalam kengerian, ketakutan. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan. Akulah jalan. Yesus adalah jalan. Saudara, yang dimaksud jalan bukan hanya sekedar jalan untuk kita berjalan, yang menuju ke satu tempat. Tetapi jalan yang dimaksud di sini juga berarti gaya hidup. Gaya hidup Yesus. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus dan menghidupi gaya hidupnya, lemah lembut, rendah hati, paling tidak itu yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dan menghidupi gaya hidupnya yang lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan sungguh bisa merasakan kedekatan dengan Bapa dan pelukan kasih-Nya. Kita dikuatkan menghadapi ketakutan. Akulah kebenaran. Saudara, pribadi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Nilai-nilai hidup yang diajarkannya adalah kebenaran. Kebenaran yang bercirikan kasih, kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Jadi kalau kita percaya kepadanya, mengikuti gaya hidupnya, dan segala perkataannya, pengajaran-pengajarannya, maka hidup kita adalah hidup yang benar. Kita akan berusaha hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita saat menghadapi ketakutan dan kegelisahan seperti sekarang ini, kita akan menghadapinya dengan gaya hidup Tuhan Yesus yang penuh kebenaran. Dan di ayat yang terakhir dari bacaan kita, bahkan dikatakan, ayat 12, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Bukan berarti setiap doa kita dalam nama Tuhan Yesus akan dikabulkan, bukan. Karena kita hidup dalam kebenaran. Hidup menuruti gaya hidup Kristus. Hidup percaya dan mengikuti setiap pengajaran perkataannya. Sehingga kita akan terus berusaha hidup sesuai dengan kehendaknya.
Tidak mudah, saudara. Kita seringkali jatuh, bukan? Sama seperti Petrus. Beberapa kali dia menunjukkan keberaniannya. Tapi disitulah kejatuhannya. Dia mengandalkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akulah, Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Mari kita mengikuti gaya hidup Kristus. Jangan gaya hidup kita. Yang kita merasa mungkin kita sudah melakukan hal yang benar. Belum tentu, saudara. Teruslah berpegang pada firman-Nya, pengajarannya, perkataannya. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata, akulah hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah hidup. Apa itu yang dimaksud hidup? Yang dimaksud hidup adalah hidup yang sekarang ini kita hidup dan juga hidup dalam kekekalan. Jadi bila kita mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus dan segala perkataannya atau pengajarannya, maka dalam hal apapun, saudara, ketika kita dalam kenyataannya kita kekurangan, tapi kita tidak akan kekurangan hidup. Kita tidak akan kekurangan kehidupan. Seperti apa itu? Saudara, kita akan mengalami kepenuhan di dalam Dia yang memberi kepuasan dalam menjalani kehidupan. Ketika kita lapar, ketika kita melihat kita tidak punya uang, tidak akan mungkin muncul keluhan. Tidak akan mungkin merasa kelaparan. Karena walaupun lapar, karena hati dipenuhi dengan kepuasan akan Kristus, Ia akan memberikan kekuatan. Ia akan memberikan pemikiran hikmat untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup, benar-benar hidup, adalah orang yang tidak akan pernah mengeluh. Karena hidupnya dipuaskan oleh Kristus. Sama seperti Paulus mengatakan, aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu lapar, aku tahu itu kenyang, aku tahu itu dalam hal duka cita, sukacita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua buat Rasul Paulus bukan yang utama. Yang utama adalah ia ingin mengenal lebih dalam akan Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kasih-Nya, anugerah-Nya, rahmat-Nya. Dan di sanalah ia mengalami kepenuhan, sehingga menghadapi kematian pun, apa yang dia katakan, saudara, ayat yang cukup kita kenal. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tidak ada satupun yang ditakuti oleh Paulus dalam hidup ini, karena hidupnya penuh. Ada kepuasan di dalam Kristus. Itulah yang disebut hidup, saudara. Jadi kalau kita beralasan, ya kita tidak bisa karena kita bukan Tuhan, Paulus bukan Tuhan. Tapi dia mengalaminya, mengalami hidup yang lebih hidup. Saudaraku, apakah saudara ingin dikuasai kegelisahan dan ketakutan yang menghancurkan? Murid-murid saat itu menghadapinya. Kita belum seperti mereka. Tetapi Tuhan Yesus memberi penghiburan yang sama. Percayalah kepadaku, karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga. Seringkali kami dibutakan oleh kegelisahan kami, ketakutan kami, kecemasan kami. Sehingga kami menjadi tidak peka akan kehadiran-Mu, akan pelukan kasih-Mu.
akan rahmat-Mu pada kami. Tuhan, ampunilah kami, orang yang kurang percaya ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Supaya ketika kami menghadapi segala situasi, bahkan yang buruk sekalipun, kami tetap menaruh percaya kepadamu. Karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan, kami ingin merasakan kedamaian, merasakan kepuasan, merasakan kelegaan. Tetapi Tuhan, kami tidak akan dapat mengalami dan merasakannya kalau kami tidak menaruh percaya kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus yang akan membimbing kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.